Udah, kita menghormati pengorbanan Yesus, ya. Dunia, maka bagi saya ketika tadi saya mengamati ya kan, bagaimana memahami Nabi Isa alaihissalam dalam pemahaman saya, itu atas pengorbanannya, berani mengorbankan dirinya demi keberlangsungan umatnya, demi keselamatan pengisi buminya. Dia berani disakiti, dia berani menjadi orang yang ikhlas tersakiti, kemudian dia pergi dalam keadaan tersenyum, tidak dalam keadaan meringis. Paham itu saya. Itu kalau kalau orang Sunda, ini saya ngomong orang Sunda nih, orang Sunda itu puncak spiritualitas tertinggi itu adalah dengan membuat sesajen, gitu loh. Sesajennya bunga-bungaan, kemudian bubur merah, bubur putih, dan yang tertingginya itu bikin bakakak ayam. Bakakak itu semuanya terlentang. Dia menyerah dengan seluruh pasal, seluruh jiwa raganya, tanpa ada sedikit pun dalam dirinya rasa takut, rasa nyeri, rasa apapun. Itulah pengorbanan yang tertinggi. Jadi pengorbanan manusia yang tertinggi adalah ketika dalam dirinya sudah pasrah. Nih, kalau gitu kan, itu kan pasrah. Orang Islam juga pasrah, gitu loh. Jadi orang yang pasrah itu sudah, kata orang Sunda begini, ini nanti bisa ditafsirkan. Perasaan nggak ada tafsirnya. Hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumandi, sarengkat, saparipola, sadaya, kersaning Allah. Jadi karena kersaning Allah, ya sudah, kita totalitas aja. Manusia yang tertinggi derajatnya adalah ketika manusia sampai pada puncak kesulitan yang tidak bisa diselesaikan, maka jalan terakhir adalah dia berserah. Sudah. Dan orang suka salah tafsir, orang yang berserah itu kalah. Awas ya, ulah belegug ya. Ketika melihat lawannya itu sudah nyangakeun sadaya-daya behentek teken ti korogorokeun suku benteng kelokeun eles ya ku aing belegug sia-sia nu ele anjing. Yang kalah itu ketika orang sudah begini latus masih begini merasa paling hebat, kamu yang kalah, dia yang menang. Maka berhati-hatilah ketika kita menyakiti orang yang orang itu tidak melawan. Hati-hati. Kenapa? Dialah pemenang dari sebuah pertarungan. Hari itu memang seperti dia tersakiti, hari itu dia kalah. Tapi ingat, seluruh semesta menyaksikannya dengan penuh cinta dan rasa. Kau akan dihancurkan pada suatu saat akta kepongahan. Wow. Makanya kalau di wayang itu selalu siapa sih orang yang kalau disakitin itu tidak pernah melawan Semar. Mangga jangakeun gamparan juragan abdi nun sadaya-daya. Enggak ada tuh. Di kita terbalik, yang menang itu si anjing, awas ya, tesian eleh. Nah itu makanya tiluhi-tiluhinya mengajarkan itu, mengajarkan penyerahan, mengajarkan kepasrahan. Jadi itu sajalah ya, saya tidak pernah ragu dan tidak pernah merasa takut bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan, gitu loh. Tapi saya akan selalu menghindari bertemu dengan siapa? Orang-orang pelit dan orang-orang serakah. Saya nggak mau ketemu sama mereka. Takut ini negatifnya pindah sama saya. Tapi kalau sama orang-orang baik seperti ini, mudah-mudahan baiknya menangisnya bukan hanya ketika beribadah, tapi menangisnya juga di rumah dimanapun senantiasa menangis demi kemanusiaan. Karena Nabi Isa alaihissalam akan menyukai seluruh jamaahnya yang mau berkorban seperti pengorbanan yang dia lakukan. Aduh. Terima kasih. Mudah-mudahan saya tidak diangkat jadi pendeta karena ceramah ini. Jadi pesannya. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, ini sangat luar biasa sekali ceramah dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ketika hari kebangkitan Yesus Kristus. Ya, tentu ya dia diundang karena dia bukan hanya pemimpin satu agama, ya, bukan hanya pemimpin satu suku, bukan hanya pemimpin ya satu golongan di Jawa Barat, tetapi dia adalah pemimpin semuanya di Jawa Barat, baik itu agama Islam, agama Kristen, Buddha, Konghucu, dan lain-lain, teman-teman. Ya, dia adalah pemimpin di sana. Jadi ya tidak salah kalau ya Kang Deddy Mulyadi diundang ke suatu acara, salah satunya acara Kristen, teman-teman, karena mereka atau Deddy Mulyadi juga adalah pemimpin mereka. Dan sangat luar biasa sekali ceramah dari Kang Deddy Mulyadi, ya, memberikan satu ya kepekaan bagi kita untuk bisa merawat lingkungan, merawat bumi, sehingga kita memiliki cinta akan bumi ini. Ya, oke. Kita lihat di sini teman-teman komentar-komentar netizen
ya setuju dengan Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang bisa merangkul semua warga Muslim dan Kristen. Oke. Nah, kemudian ya puji Tuhan, ya saya selalu buat Pak Deddy Mulyadi NTT hadir. Amin, puji Tuhan. Amin. Oke. Pandangannya luar biasa, sangat memberkati, tetap semangat, mantap. Mantap, keren, hebat, terbaik Bapak KDM Gubernur Jabar. Nah, teman-teman, memang Gubernur Jawa Barat ini adalah gubernur yang sedang disorot oleh berbagai ya daerah, teman-teman, karena mereka melihat bagaimana perubahan yang terjadi di Jawa Barat semenjak Kang Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat. Dan dia ya sering dibicarakan, sering viral, bukan hanya karena program-programnya, bukan karena kebijakan-kebijakan yang unik, tetapi karena juga kedekatannya dengan rakyat, dan apalagi seperti ini, merangkul semua agama, merangkul semua golongan, dan tentu dia sadar bahwa dia adalah pemimpin bagi semua umat ya di Jawa Barat. Itu sangat bagus ketika ya di dalam diri seorang pemimpin sadar akan hal itu, teman-teman, sehingga dia tidak memandang yang satu dengan yang lain, ya dia memiliki rasa kepemimpinan yang baik bagi Jawa Barat. Oke, calon presiden 2029, Tuhan memberkati keluarga Kang Deddy. Ya, memang teman-teman, ya banyak para netizen juga menginginkan supaya Kang Deddy Mulyadi ini bukan hanya memimpin Jawa Barat, tetapi bisa memimpin seluruh Indonesia. Dan tentu ya kita mengharapkan nantinya bisa akan menjadi gubernur atau maksud saya adalah menjadi presiden atau wakil presiden di tahun 2029. Dan kalau kita melihat bagaimana ya sosok yang cocok, ya siapa yang cocok dengan Kang Deddy Mulyadi ini, yang memiliki karakter yang sama adalah Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Ketika Pak Ahok dan Basuki Cahayapurnama ya bersatu, maka tentu negara ini akan maju. Oke, jadilah pemersatu bangsa, bukan perusak bangsa. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati Kang Deddy dalam pergumulan dan pelayanan bersama keluarga. Keren, Kang Deddy, bravo, anak Kalbar pedalaman. Ya, doa kami menyertai KDM, sukses selalu merangkul segenap masyarakat dengan penuh kasih. Gubernur nasionalis cocok dipasangkan dengan Gibran tahun 2029 untuk presiden dan wakil presiden RI. Tapi menurut saya, teman-teman, ya masih belum cocok di situ. Yang lebih cocok adalah Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Sangat setuju pandangannya, luar biasa. Kita tidak bisa mengadili keyakinan orang. Ya, musuh yang tidak membalas adalah pemenangnya. Ya, bersyukur Indonesia punya KDM sehat selalu. Ya, memang benar, teman-teman, bahwa kita itu tidak bisa memaksa keyakinan seseorang. Karena tentu ya keyakinan yang dimiliki oleh setiap orang adalah keputusannya sendiri. Dan tentu setiap keputusan itu ada konsekuensi yang didapatkan. Baik itu konsekuensi yang baik maupun yang buruk. Makanya ya jangan pusing dengan keyakinan orang lain, tetapi ya tekunlah dengan keyakinan Anda. Karena ya dia sendiri atau Anda sendiri yang merasakan ya akibatnya, Anda sendiri yang tahu atau mempertanggungjawabkan apa yang telah Anda putuskan sesuai dengan keyakinan Anda. Oke. Ya, kemudian musuh yang tidak membalas adalah pemenangnya. Nah, itu juga adalah salah satu ajaran Tuhan Yesus, bahwa jangan punya dendam. Ya, makanya kalau dikatakan itu di dalam Alkitab bahwa ya ketika pipi kiri Anda ditampar, maka berilah pipi kanan Anda. Artinya bahwa kita tidak memiliki hak untuk membalas. Yang membalas itu adalah hanya Tuhan sendiri. Oke, sampurasun keur kabeh kepercayaan. Gubernur, oke, Kang Deddy Mulyadi harus jadi presiden 2029. Inilah orang layak untuk Indonesia. Nah, ini teman-teman tentang komentar-komentar para netizen. Dan tentu kita mengharapkan bahwa ya sosok Kang Deddy Mulyadi ini bisa jadi nantinya pemimpin di negara ini
untuk mewujudkan ya cita-cita bangsa ini untuk memajukan, apalagi kita akan menghadapi bonus demografi di tahun 2000 ya, maksudnya di tahun 2035 sampai dengan tahun 2045. Dan tentu ya untuk bisa menikmati itu harus memiliki ya pemimpin yang baik, yang punya integritas dan juga berwibawa, punya rekam jejak yang baik, dan tentu tidak kompromi terhadap para koruptor dan lain sebagainya. Berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.